Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Halo, kembali lagi bersama saya Agustin Orpahindom. Saya akan memberikan penjelasan singkat lagi tentang mineral pangan. Pendahuluan 1. Mineral komponen organik yang terdapat dalam tabel periodik unsur. 2. Komponen selain CHO dan N. 3. Jumlahnya sedikit dalam bahan pangan namun sangat penting bagi tubuh. 4. Sumber susu, telur, biji-bijian, serealia, buah-buahan, air minum. Fungsi mineral 1. Memelihara keseimbangan asam basa. 2. Katalisator proses metabolisme. 3. Membantu keseimbangan cairan tubuh. 4. Sebagai bagian dari enzim, hormon tubuh, dan cairan khusus. 5. Membantu pengiriman impuls syaraf dari dan ke seluruh tubuh. 6. Berperan dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan, dan serta pembangunan dan pengaturan dalam tubuh. Keberadaan mineral dalam pangan. Jumlah dan komposisi tergantung jenis dan sumber bahan pangan, susu, Ca, P, dan daging, Fe. Sering tidak dapat digunakan optimal, bentuk terikat dengan komponen pangan. Contoh pengikatan mineral oleh asam oksalat pada bayam, fitat pada kacang kedelai. Beberapa mineral bersifat toksik atau beracun. Contoh logam berat seperti merkuri, cadmium, timah hitam, kontaminasi selama penanganan, pengolahan, penyimpanan maupun penanaman. Beberapa dalam jumlah sangat sedikit atau komponen minor pangan dan dalam bentuk yang beragam atau ion bebas, ligan maupun komponen kompleks memengaruhi stabilitas. Adapun pengaruh proses pengolahan, pemasaran, pemanasan, agen pengoksidasi, pH ekstrim, tidak menghilangkan mineral. Kedua, penggunaan air pada pencucian, perendaman, dan perebusan, mengurangi ketersediaan mineral atau larut air. Ekstraksi, pengupasan, pengelosohan, pemurnian dapat menurunkan kandungan mineral secara signifikan atau nyata. Kemungkinan teroksidasi menjadi mineral bervalidasi tinggi dengan adanya oksigen, penanggulangan, atau fortifikasi. Fortifikasi mineral. 1. Penambahan mineral tertentu pada produk pangan. 2. Meningkatkan asupan dan biofabilitas. 3. Fortifikan disesuaikan dengan bahan pangan. 4. Memerhatikan kebutuhan masyarakat. Contoh, garam atau iodium, sereal atau kalsium dan zin, tepung terigu atau zat besi dan zin. Fortifikasi mineral. Fe sering dijadikan fortifikan. Fe bersifat sebagai produksidan, mengoksidasi asam lemak tidak jenuh, vitamin A, vitamin C, dan E yang mengakibatkan terbentuknya radikal bebas. Fortifikasi Fe pada tepung gandum akan memicu proses oksidasi, menurunkan kualitas roti yang dihasilkan. Fe dalam bentuk prosulfat paling murah, biofabilitas tinggi, paling sering digunakan sebagai fortifikan. Resiko oksidasi atau off-flavor pada tepung memperkeruh oksidasi lemak. Pencegahan oksidasi ferrous sulfat pada tepung. Konsentrasi ferrous sulfat maksimal 40 ppm dan tepung yang
telah difortifikasi, disimpan pada suhu dan kelembapan sedang, penyimpanan lebih dari 3 bulan. B. Campuran konsentrat yang telah mengandung fraude, sulfat, dan tepung gandum sebaiknya tidak ditambahkan lagi pada tepung karena ketegikan telah terjadi pada campuran tersebut. Klasifikasi mineral. Pengelompokan berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah mineral tersebut dalam bahan pangan. 1. Mineral makro. Mineral makro kalsium Ca, fosfor P, magnesium Mg, sodium Na, kalor Ci, potasium K, dan sulfur S. Mineral mikro, iodin atau L, zin atau Sn, zat besi atau Fe, tembaga atau Cu, fluor atau F, selenium atau Se, molybdenium atau Mo, mangan atau Mn, dan kobalt atau Co. Sifat fisikokimia mineral. Kelarutan mineral. Mineral harus mempunyai sifat daya larut dalam air agar mudah dimanfaatkan oleh tubuh atau dapat tersedia dan mudah bereaksi. Kelarutan mineral, ion bebas, daya larut baik dalam air atau afinitas rendah hampir pada semua ligan. Memudahkan transportasi dan pemanfaatannya. Contoh, elemen golongan 1A dan 7A seperti Na+, K+, Cl-. Kompleks dan terikat atau klat. Kelarutan bervariasi dalam garam anorganik. Contoh, besi klorida atau freak klorida larut dalam air, sedangkan besi hidroksida freak hidroksi mengedap, dan ion besi freak iron yang terikat dengan sitra akan mudah larut. Asam basa mineral. Memahami perubahan-perubahan mineral selama pengolahan maupun penyimpanan. Perubahan pH lingkungan mempengaruhi fungsi dan stabilitas mineral dalam pangan. Pada kondisi keasaman tertentu, bentuk mineral akan berbeda, memengaruhi fungsi mineral sebagai bahan tambahan pangan. Contoh, asam fosfor, fulvic acid dapat dilihat pada lingkaran berikut. Bentuk-bentuk tersebut memengaruhi kemampuan asam fosfor sebagai asidulan atau pemberian rasa asam dan perisa pada minuman berkarbonasi. Faktor yang mempengaruhi biofabilitas: 1. Bentuk mineral pada bahan pangan, 2. Ligan, 3. Aktivitas redoks komponen pangan, 4. Interaksi antar mineral, 5. Efek psikologis konsumen. 1. Bentuk mineral pada bahan pangan. Mineral tidak larut, sulit diserap. Mineral terlarut berbentuk terikat, sulit diserap saat pengetelatan tinggi. Besi heme lebih mudah diserap daripada besi non-heme. 2. Ligan. Ligan yang dapat membentuk ikatan logam larut air dapat meningkatkan penyerapan CO. EDTH meningkatkan penyerapan besi. Ligan dengan BM besar menurunkan penyerapan mineral. Ligan yang dapat membentuk ikatan logam tidak larut air dapat menurunkan penyerapan air. 3. Aktivitas redoks komponen pangan. Redoks meningkatkan penyerapan besi, tapi efek minimal untuk mineral lain. Oksigen dapat menghambat penyerapan zat besi. 4. Interaksi antar mineral. Konsentrasi berlebihan satu jenis mineral akan menghambat penyerapan mineral lain. Ca menghambat penyerapan Fe. 5. Efek psikologis konsumen. Kelainan sistem abrosis.
pertambahan usia.